Perkenalkan, nama saya Fiona Nurmustika dengan NPM akhir 020 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Novel Rafikianas dengan NPM akhir 008. Perkenalkan, nama saya Nisa Nabila dengan NPM akhir 070 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Siti Fatimah dengan NPM akhir 066 sebagai pemateri. Nama saya Salsabila Rehana dengan NPM 23110122 sebagai pemateri. Perkenalkan, nama saya Nazalia Yusri Setia Madani dengan NPM akhir 014. Perkenalkan, nama saya Anggun Pratiwi dengan NPM akhir 018. Perkenalkan, nama saya Angelin Cornelia Siregar dengan NPM akhir 030. Shannon mengerjakan teori komunikasi universalnya selama 10 tahun. Dia bekerja di malam hari, bekerja saat libur, dan dia mengumpulkan sisa-sisa waktu. Dia pun bekerja sendiri. Dia tidak memberitahu siapapun apa yang dia kerjakan. Apa yang dia sadari adalah bahwa untuk memahami komunikasi, dia membutuhkan pemahaman baru tentang hal tersebut. Anda ingin berkomunikasi? Ia membutuhkan definisi baru yang radikal tentang informasi. Informasi yang mereka sebut sebagai intelijen pada saat itu ada konsep yang licin. Dia ingin mencoba mencari cara untuk mengambil informasi, seperti hal fisik, seperti energi yang dapat dia ukur. Yang dia sadari adalah mengukur informasi. Dia harus melihatnya tanpa memperhatikan maknanya. Inti dari mengirim pesan adalah untuk menghilangkan ketidakpastian. Sesuatu yang tidak Anda ketahui, tapi sekarang Anda tahu. Lingkungan makroekonomi. Revolusi industri yang dimulai di Inggris pada tahun 1770-an adalah transformasi ekonomi yang signifikan berdasarkan teknologi yang memperluas kekuatan fisik manusia. Mesin produksi bertenaga uap dan perangkat transportasi yang mengarah ke produksi massal meningkatnya standar hidup dan urbanisasi. Namun, itu juga membawa perselisihan sosial dan penurunan lingkungan. Saat ini, revolusi informasi adalah transformasi ekonomi yang mendasar, memperluas kekuatan mental manusia melalui perangkat baru yang meningkatkan memori, pemrosesan logis, komunikasi, kognisi sensorik, bercerita, dan interaksi. Yang kedua adalah revolusi informasi. Akumulasi informasi manusia dimulai dengan informasi genetik dalam DNA kita, yang meningkat seiring waktu melalui evolusi Darwin. Otak, sebagai sistem penyimpanan dan pemrosesan informasi ekstragenetik, memungkinkan kita untuk mengkomunikasikan informasi ini. Komunikasi adalah alat untuk mengumpulkan sumber daya informasi individu dengan berbagi dan mentransmisikan pengetahuan dan pengalaman. Bahasa berevolusi dari bahasa lisan ke bahasa tertulis karena kesulitan mentransmisikan suara melintasi ruang dan waktu. Bahasa fonetik awal termasuk Fenisia, Ibrani, Yunani, dan Etruskan. Menulis menjadi standar dan lambat berubah untuk mendapatkan penggunaan yang luas. Lokakarya dan industri dikembangkan untuk memproduksi media tertulis yang mengarah pada pengembangan mesin cetak. Cetak menjadi media massa pertama dalam skala industri, menyebar dengan cepat ke seluruh Eropa. Industri media awal muncul termasuk penerbitan buku, surat kabar, majalah, dan pembuatan kertas. Teknologi komunikasi telah dikaitkan dengan perubahan sejarah besar seperti reformasi Protestan, pencerahan, dan revolusi Amerika dengan Perancis. Pendorong perubahan pada teknologi. Revolusi industri didorong oleh mesin dan uap yang ditemukan pada tahun 1712. Revolusi informasi di sisi lain didorong oleh peningkatan kemampuan untuk memanipulasi partikel subatom atau elektron dan foton. Hal ini menyebabkan pengembangan aplikasi seperti internet di mana informasi dan konten diubah menjadi kode untuk alat-alat ini. Penyebaran teknologi yang cepat dimungkinkan secara ekonomi oleh penurunan biaya produksi komponen mikroelektronik. Pada tahun 2017,
Daya pemrosesan dan memori komputer atau RAM harganya kurang dari sepersejuta dari apa yang mereka miliki pada tahun 1971. Ini mengikuti hukum Moore yang menyatakan bahwa kemampuan komponen komputer berlipat ganda setiap 18 bulan, meningkat pada tingkat sekitar 40% per tahun. Ketika teknologi berakselerasi dan harga turun, aplikasinya mengikutinya. Dalam 3 dekade, kita telah pindah dari tahap kilobit komunikasi individual ke tahap megabit, dan sekarang ke tahap gigabit. Ini adalah perubahan yang signifikan, karena memiliki dampak mendasar yang sama seperti berpindah dari transportasi bertenaga hewan ke pesawat jet. Futuris Ray Kurzweil memprediksi bahwa kemampuan otak manusia akan tersedia sekitar tahun 2023, seharga $1.000 dan 1 sen pada tahun 2037. Dan seluruh umat manusia akan tersedia pada tahun 2049 seharga 1.000 tahun dan pada tahun 2059 seharga 1 sen. Hal ini dapat menyebabkan munculnya berbagai alat dengan dampak jangka panjang, termasuk interaksi bioelektronik antara manusia dan proses elektronik dan mesin yang dapat menafsirkan makna. Pendorong perubahan pada rakyat. Revolusi informasi telah mendorong peningkatan yang signifikan dalam produsen informasi dengan angkatan kerja yang dipekerjakan di sektor ekonomi kuarter meningkat dari 25% menjadi 50% pada tahun 1960-an. Hal ini telah menghasilkan lebih banyak produksi informasi dengan 90% dari semua ilmu hidup hari ini. Pekerjaan berbasis informasi seperti penulis skenario, arsitek, pengacara, insinyur juga mengalami pertumbuhan yang cepat. Pada tahun 2018, lebih banyak artikel penelitian ditulis daripada dalam sejarah manusia sebelum tahun 1900. Dan di bidang kimia, 1 juta artikel ditulis dan diabstraksi dalam waktu 32 tahun. Pada tahun 2010, 1 juta artikel diproduksi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Lingkungan makro ini adalah tempat perusahaan media beroperasi ditandai dengan perubahan eksponensial dalam teknologi, perubahan basis pengetahuan, dan kemungkinan transformasi ekonomi. Karakteristik yang pertama yaitu tentang biaya tetap tinggi atau high fixed cost, kemudian ada biaya marginal rendah atau low marginal cost. Dua hal ini yang menyebabkan ekonomi skala yang sangat tinggi atau kita sebut very high economies of scale. Yang pertama, biaya tetap tinggi. Jadi biaya tetap tinggi ini biaya yang tidak tergantung pada tingkat produksi. Contohnya biaya pengembangan konten, biaya infrastruktur, dan juga biaya pemasaran dan promosi. Kalau biaya marginal rendah, yaitu biaya untuk menghasilkan 1 unit output tambahan. Misalnya biaya distribusi dan juga biaya penyimpanan. Nah, biaya tetap tinggi dan biaya marginal rendah ini membuat ekonomi skala yang sangat tinggi. Apa sih ekonomi skala yang sangat tinggi itu? Itu tuh fenomena di mana biaya rata-rata produksi menurun seiring dengan meningkatnya tingkat produksi. Ekonomi skala tinggi ini mempunyai dampak pada industri media dan informasi, yaitu ada tingginya tingkat konsentrasi, harga yang rendah, dan juga inovasi yang terhambat. Karakteristik yang kedua itu tentang network effect. Apa sih network effect itu? Itu tuh fenomena di mana nilai suatu produk atau layanan bisa meningkat seiring dengan jumlah pengguna yang menggunakannya. Jadi semakin banyak yang menggunakannya, nilai suatu produk ini bakal lebih tinggi lagi gitu. Nah, kalau dalam industri media dan informasi, network effect ini bisa terjadi dalam beberapa cara. Yang pertama ada platform media sosial, ada pasar online, kemudian ada situs web berita. Kalau platform media sosial ini contohnya kayak TikTok, Facebook, Instagram, dan lain sebagainya. Kalau situs web berita ini kadang kita sering mengunjunginya di Chrome, Google gitu ya. Kalau pasar online ini e-commerce, Shopee, ada Tokopedia, ada Lazada, dan lainnya. Ada 2 jenis network effect. Yang pertama ada direct network effect, yaitu nilai suatu produk atau layanan meningkatnya bisa secara langsung kalau ada yang menggunakan produknya. Contohnya platform media sosial. Kalau indirect network effect, itu nilai suatu produk atau layanan meningkatnya tapi nggak langsung. Contohnya itu situs web berita. Nah, dampak dari network effect ini apa sih? Yang pertama, tingginya tingkat konsentrasi, kemudian ada juga kesulitan bagi pendatang baru, dan juga ada inovasi yang terhambat.
Karakteristik bagian 3. Dari media dan informasi, tren biaya yang berbeda secara radikal dalam rantai nilai. Seperti yang telah disebutkan, produksi sebagian besar kegiatan media tunduk pada skala ekonomi yang tinggi dan efek jaringan. Namun, besaran dan trennya sangat bervariasi. Khususnya untuk platform distribusi jaringan, skala ekonomi ini sangat besar dan terus meningkat, dengan biaya tetap yang terus meningkat dan biaya marginal yang terus menurun, yang mengarah pada perusahaan-perusahaan yang lebih besar dan konsentrasi pasar. Perangkat teknologi media menunjukkan tren yang sama. Namun, produksi konten memiliki tren yang berbeda. Sebagian dari produksi konten tersebut mengalami penurunan daripada pertumbuhan dalam skala ekonominya. Karena kemajuan teknologi digital dan penurunan harga sebuah item konten tertentu dalam ceteris paribus seperti musik, video, atau teks menjadi lebih murah untuk diproduksi. Hal ini cenderung memungkinkan masuknya banyak produser kecil. Sebagai contoh, setiap bulannya ribuan konsumen menyewa film dari Netflix yang tidak dapat disediakan oleh toko penyewaan film tradisional. Bagian karakteristik 4. Dari media informasi sebagai aset kumulatif. Akumulasi informasi di dunia barat telah berkembang secara eksponensial, kecuali pada periode abad ke-8 antara zaman kuno dan Renaissance ketika pengetahuan manusia hilang secara besar-besaran. Salah satu karakteristik penting dari informasi adalah bahwa informasi bersifat kumulatif karena setelah dibuat, informasi tersebut akan menjadi bagian permanen dari stok pengetahuan manusia. Dengan demikian, pengembalian ke informasi baru semakin cepat dari waktu ke waktu. Lalu di karakteristik yang kelima ada kelebihan pasokan. Kami mengamati bahwa produksi media telah meningkat secara eksponensial. Namun konsumsi media hanya meningkat secara linear dan lambat. Kelebihan pasokan tidak dapat dihindari dan dipercepat oleh meningkatnya kemudahan penyebaran secara global melalui distribusi elektronik yang semakin murah serta menjamurnya startup. Laju pertumbuhan majemuk tahunan produksi media sekitar 12%, sedangkan untuk pertumbuhan konsumsi waktu media hanya 1,2%. Bahkan angka tersebut akan menurun seperti yang disebutkan di atas. 2.100 jam media sudah dikonsumsi oleh seorang rata-rata orang di Amerika per tahun. Itu berarti 5,75 jam per hari. Dengan adanya waktu untuk tidur, makan, dan bekerja, angka ini hanya akan meningkat secara perlahan. Dengan demikian, kesenjangan permintaan terus meningkat lebih dari 10% setiap tahunnya. Hal ini memiliki konsekuensi untuk gaya konten dan pemasaran. Dibandingkan dengan tahun 1998, kurang dari setengah dari jumlah produk baru yang masuk ke daftar buku terlaris, mencapai peringkat teratas di antara pendengar atau memenangkan cakram platinum. Konsekuensi bisnisnya adalah lebih banyak persaingan dan spesialisasi yang lebih besar dalam konten media dan teknologi. Selain itu, inovasi produk dan upaya pemasaran yang lebih besar diperlukan secara bersamaan dengan biaya meningkatnya per produk. Lalu di karakteristik yang keenam, kita akan membahas tentang deflasi harga. Sifat ekonomi utama media adalah deflasi harga. Secara umum, ketika persaingan harga terjadi di setiap industri, harga suatu barang atau jasa didorong ke arah biaya marginalnya. Biaya marginal untuk banyak produk dan jasa informasi mendekati nol. Tetapi, pada harga yang rendah, pendapatan tidak dapat menutupi biaya total, yang juga mencakup biaya tetap yang tinggi. Hasil dari persaingan harga dengan biaya marginal yang rendah adalah deflasi harga pada produk dan layanan informasi. Hal ini merupakan hal yang baik bagi konsumen, namun merupakan masalah yang sulit bagi para pencipta, produsen, dan distributor. Deflasi harga terhadap biaya marginal merupakan ancaman bagi keberlangsungan hidup jangka panjang, karena harga yang rendah menyulitkan mereka untuk menutupi biaya dan mencapai profitabilitas. Dan memang itulah yang telah terjadi. Informasi telah menjadi lebih murah selama beberapa dekade, dan semakin sulit untuk mengenakan biaya apapun untuk informasi tersebut. Musik dan konten online semakin gratis.
Harga koran hampir tidak menutupi biaya kertas dan pengiriman. Konten yang diberikan sekarang juga secara cuma-cuma. Seperti kata Stewart Brand, informasi ingin gratis, gratis dalam hal konten, tetapi juga gratis dalam hal harga. Harga sudah turun sejak lama untuk panggilan telepon, bandwidth, perangkat lunak, bahkan perangkat keras seperti semikonduktor dan perangkat teknologi informasi. Sebagai contoh, untuk harga telekomunikasi di Amerika Serikat, harga untuk jalur khusus berkapasitas tinggi antara Los Angeles dan New York City turun dari $1.820.000 pada tahun 2000 menjadi $8.250 baru-baru ini. Demikian pula pendapatan rata-rata per menit. Untuk panggilan telepon seluler di Amerika Serikat turun dari tahun 1993 hingga 2016 sebesar 80%, dari $0,44 menjadi $0,05 per menit dalam hal konsumsi aktual menit suara. Karakteristik 7. Media dan informasi, konvergensi teknologi. Evolusi media dan informasi terutama didorong oleh konvergensi teknologi. Industri media selalu terhubung dengan teknologi, perusahaan, distributor, dan industri itu sendiri. Integrasi teknologi telah meningkatkan kecepatan transmisi, distribusi, dan distribusi informasi. Hal ini berdampak pada peningkatan efisiensi distribusi produk dan layanan media, serta peningkatan efisiensi ekonomi dan sinergi di antara berbagai industri media. Karakteristik 8. Media dan informasi non-normal. Risiko ekonomi sektor media dan informasi dipengaruhi oleh distribusi risiko di pasar. Ini menghasilkan risiko rendah karena harga rendah dan biaya tinggi, yang membatasi kemampuan untuk melakukan kegiatan berisiko rendah. Risiko dari setiap proyek dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti diverifikasi portofolio, kebutuhan untuk hadiah untuk meningkatkan profitabilitas, dan distribusi statistik media. Distribusi statistik media normal dengan distribusi rata-rata 10% dan distribusi median 10%. Risiko proyek jauh lebih tinggi untuk perusahaan media besar dengan distribusi median $50. Ini menghasilkan sistem manajemen risiko di mana risiko dikompensasi oleh distribusi risiko yang lebih tinggi. Model bisnis dipengaruhi oleh distribusi risiko dengan rasio risiko 80-20. Pentingnya aset tak berwujud. Banyak aktivitas media dan informasi yang tidak didasarkan pada aset fisik namun pada aset tak berwujud, khususnya aset intelektual. Aset intelektual adalah aset yang nilainya didasarkan pada pengetahuan, hak, atau keahlian yang dimiliki oleh individu atau organisasi. Ini termasuk hal-hal seperti hak cipta, paten, merek dagang, desain industri, dan pengetahuan intelektual lainnya yang diperoleh melalui pengalaman, penelitian, atau investasi. Aset intelektual merupakan komponen penting dalam strategi bisnis dan inovasi karena mereka dapat memberikan keunggulan kompetitif yang signifikan. Perlindungan hukum yang diberikan kepada aset intelektual memungkinkan pemiliknya untuk mengontrol penggunaan dan eksploitasi dari pengetahuan atau karya-karya tersebut yang pada gilirannya dapat menghasilkan keuntungan ekonomi yang substansial. Kehadiran yang tidak memaksimalkan keuntungan. Banyak orang di bidang media mendapatkan manfaat dari proses pembuatan produk, bukan dari keuntungan penjualan. Kehadiran yang tidak memaksimalkan keuntungan bisa mencakup beberapa hal. Yang pertama, tujuan yang berbeda. Media dan informasi tersebut mungkin memiliki tujuan sosial atau edukatif daripada tujuan komersial. Mereka mungkin lebih fokus pada menyebarkan pengetahuan, membangun kesadaran, atau mempromosikan perubahan sosial daripada mencari keuntungan finansial. Yang kedua, partisipasi dan keterlibatan. Media ini mungkin lebih memprioritaskan partisipasi dan keterlibatan masyarakat daripada sekedar menarik perhatian untuk mendapatkan keuntungan. Mereka bisa menggandeng komunitas, mengadakan diskusi, atau membangun kampanye sosial. Sisi ekonomi dari informasi adalah bahwa informasi seringkali disebut sebagai barang publik.
yang berarti merupakan produk atau jasa yang dikonsumsi secara umum. Nah, contohnya siaran TV, siaran radio, sebuah mercusuar, penemuan ilmiah, dan masih banyak lagi. Ada dua karakteristik ekonomi klasik dari barang publik. Yang pertama, sulit untuk mengontrol akses terhadap informasi karena bersifat non-fisik. Yang kedua, mudah untuk berbagi mengenai produk atau bisa dikatakan sebagai konsumsi bersama. Seperti yang pernah dijelaskan oleh Paul Samuelson, siapa sih yang tidak tahu beliau? Beliau merupakan pemenang Nobel Ekonomi yang mengatakan bahwa barang publik adalah barang yang tersedia untuk semua orang dan bersifat non-eksklusif. Implikasi dari informasi sebagai barang publik adalah bahwa sulit untuk mengenakan biaya pada informasi, sehingga mengarah pada produksi yang rendah atau bahkan tidak diproduksi. Hal ini dikenal sebagai kegagalan pasar. Oleh karena itu, bagaimana untuk mengatasi masalah tersebut? Ialah dengan pengaturan hak milik dan transaksi tidak langsung, seperti iklan, untuk menciptakan dan pendapatan dari informasi. Pemerintah terlibat dalam sebagian besar aspek media dan sektor komunikasi. Kurangnya produksi informasi yang dapat diakses oleh publik adalah salah satu alasan seringnya keterlibatan pemerintah. Kurangnya investasi swasta untuk kategori tertentu dari informasi yang berguna menyebabkan pemerintah juga mengambil peran dalam menjamin penciptaannya dan dalam mendukung produksi nirlaba. Namun, ada banyak motivasi lain untuk keterlibatan pemerintah. Distribusi informasi adalah dianggap penting, oleh karena itu, pemerintah bertujuan untuk membuatnya tersedia secara luas di seluruh wilayah geografis, dan untuk melindunginya dari dominasi perusahaan swasta. Tinggi dampaknya perusahaan media terhadap politik dan budaya sedemikian rupa sehingga mereka selalu kontroversial, sangat terlihat, diatur, dan diperebutkan. Sebagai konsekuensinya, ada partisipasi dan regulasi yang kuat dari pemerintah dalam penyiaran, kabel, satelit, telekomunikasi, film, dan lain sebagainya. Pemerintah tentu terlibat dalam hampir setiap aspek media, termasuk perlindungan anak dan pendidikan, promosi budaya dan identitas nasional, pertumbuhan ekonomi dan inovasi, pembangunan infrastruktur, pengelolaan pemerintahan, dan lain sebagainya. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.